Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Budian selaku dosen pengampu mata kuliah PSK 2. Pada kesempatan kali ini saya Vincent Suwandi dengan NIM 004 dari angkatan 20 ingin menjelaskan tentang atau ingin mempresentasikan tentang ergonomi kognitif. Di mana kita bisa langsung saja melihat PPT-nya. Di mana ergonomi kognitif pada kesempatan kali ini saya sendiri akan menjelaskan tentang model pengolahan informasi manusia menurut Wickens, di mana bisa kita lihat bahwa Wickens menjelaskan tentang metodenya, di mana semua berasal dari working memory. Working memory ini akan bekerja sama dengan long term memory, akan menghasilkan perception, di mana perception ini akan menentukan suatu respon bagi kita. Pertama kita harus menentukan respon selection yang terdiri dari beberapa respon dari kita, lalu kita menentukan respon exclusion atau respon akhir, sehingga kita menemukan suatu sensor register dari diri kita. Untuk contohnya kita akan mengambil contoh dari dalam diri kita sendiri, di mana untuk yang pengolahan informasi manusia menurut Wickens, pengalaman saya adalah pada saat masih kecil bahwa adanya kecoa terbang hinggap di badan, sehingga perception yang akan tercipta bahwa kecoa terbang itu adalah hewan yang menakutkan atau menyeramkan bagi saya. Lalu untuk respon selection-nya ada dua pilihan, di mana saya akan berpikir pada saat ada kecoa terbang atau ada kecoa terbang yang datang ke diri saya, maka saya akan berpikir pada saat itu saya akan pergi atau tetap diam. Di mana untuk respon exclusion-nya saya akan memilih pergi. Lalu untuk sensor registernya, di mana badan kita akan mulai bergerak dan alat gerak seperti kaki dan tangan itu akan mulai merespon gerakan untuk melindungi diri. Lalu untuk materi berikutnya adalah tentang deteksi sinyal. Untuk deteksi sinyal pertama adalah tentang false alarm. Untuk pengalaman ya, di mana untuk nada dering di handphone di rumah saya itu ada nada dering teleponnya itu adalah sama semua. Sehingga pada saat suatu ketika salah satu handphone itu berbunyi dan nggak tahu nih handphone mana yang bisa atau yang berbunyi nada deringnya, sehingga refleks untuk mengangkat handphone itu adalah mengangkat handphone milik sendiri, yang pada kenyataannya itu adalah handphone lain yang berbunyi, sehingga sudah ada sinyal dari handphone itu dengan nada dering, tetapi kita melakukan suatu respon yang salah, sehingga atau kita melakukan suatu respon yang benar, tapi kenyataannya bahwa sinyal yang ada itu merupakan suatu noise, sehingga dapat disebut sebagai false alarm. Lalu untuk deteksi sinyal berikutnya adalah tentang miss, di mana untuk contohnya pada saat itu saya sedang di sekolah mendengar suara alarm panjang tanda gempa, di mana saya sendiri itu tidak merespon karena saya tidak merasakan suatu getaran, sehingga saya mengira itu bukan alarm gempa, melainkan alarm yang rusak atau error. Sehingga dapat dijelaskan kenapa disebut miss, karena sinyal yang ada itu sudah benar, di mana benar-benar terjadi gempa sehingga diberikan alarm panjang. Lalu saya merespon dengan salah atau saya merespon dengan no karena tidak melakukan suatu gerakan atau suatu tindakan untuk pergi atau suatu tindakan untuk respon dari alarm tersebut, sehingga dapat dikatakan deteksi sinyal tersebut adalah miss. Sekian, terima kasih dari presentasi saya.